Halo sahabat Ostan Kaltara, hari ini kita akan melihat lebih jauh tentang Museum Sejarah Tarakan. Museum Tarakan terdiri dari dua buah gedung. Gedung yang pertama merupakan gedung yang berisi tentang peninggalan-peninggalan perang, baik itu barang-barang peninggalan para tentara Belanda maupun bekas Perang Dunia Kedua. Lalu gedung yang kedua itu berisi tentang museum perminyakan yang ada di Kota Tarakan, baik itu miniatur maupun alat-alat yang dulunya digunakan untuk menggali minyak dari bumi Tarakan. Museum Sejarah Tarakan. Di bagian depan Museum Sejarah Tarakan, kita dapat melihat pajangan mobil-mobil tempo dulu yang digunakan di Kota Tarakan sebagai alat transportasi pada saat itu. Ini adalah batu bata yang digunakan untuk membangun rumah para pejabat Belanda. Kemudian ini merupakan terumbu karang. Dahulu terumbu karang ini digunakan untuk menutup lubang-lubang bekas pengeboman. Ini adalah tegel, kalau sekarang disebut dengan keramik. Jadi zaman dahulu ini digunakan untuk lantai rumah para pejabat-pejabat Belanda. Kemudian ini adalah bandul. Bandul ini gunanya untuk menahan agar meriam tidak goyang pada saat ditutupi dedaunan, sehingga meriam itu tidak terlihat oleh musuh. Ini adalah kumpulan uang yang digunakan di kisaran tahun 1940-an. Jadi uang ini adalah uang rupiah yang digunakan pada saat itu, dan ada beberapa uang yang berasal dari luar negara Indonesia, misalnya Filipina dan lain-lain, dan uang yang bukan dari negara Indonesia ini digunakan di Kota Tarakan pada saat itu sebagai alat pembayaran ketika mereka membeli minyak yang ada di Kota Tarakan, karena pada saat itu minyak di Kota Tarakan ini dianggap minyak yang paling baik. Ini adalah piring Belanda atau alat makan yang digunakan oleh para pejabat-pejabat Belanda yang ada di Kota Tarakan pada saat itu. Jadi piring ini hanya digunakan oleh para pejabat-pejabat pada saat itu. Pistol ini adalah milik tentara Belanda yang digunakan pada abad ke-17 dengan panjang kira-kira 45 cm dengan lob yang melebar. Lalu ini adalah selongsong peluru yang terlepas ketika inti peluru itu ditembakkan. Kemudian ini adalah helm yang digunakan oleh para tentara Belanda pada saat berada di Kota Tarakan. Lalu helm di sebelah ini juga merupakan helm tentara Belanda, tetapi helm ini digunakan oleh tentara-tentara kenil atau orang-orang lokal yang diberdayakan oleh para pejabat Belanda. Ini juga merupakan bagian dari senjata tentara Belanda pada abad ke-17. Senjata ini memiliki panjang 81 cm dan senjata ini juga merupakan senjata yang menggunakan pelor yang ditembakkan dengan menggunakan bubuk mesiu. Ini merupakan botol-botol minuman keras yang dimiliki oleh tentara Belanda pada saat itu. Kemudian ini adalah merupakan buli-buli atau tempat obat-obatan yang digunakan pada zaman Perang Dunia Kedua, dan ini ditemukan di bawah tanah di ruang perawatan di Rumah Sakit BPM pada saat itu. Ini adalah baling-baling pesawat tempur yang hancur akibat pertempuran, dan baling-baling ini ditemukan oleh para nelayan di laut dan bentuknya sudah. Ini adalah sepeda yang pada saat itu digunakan oleh para polisi Indonesia ketika mereka akan melakukan patroli.
Lalu ini adalah batu nisan Belanda yang ditemukan di sekitar Marconi yang kini atau saat ini menjadi kuburan Muslim. Ini adalah foto-foto yang menjadi dokumentasi yang menunjukkan bahwa memang benar keberadaan tentara Belanda di Kota Tarakan, dan ini juga merupakan dokumentasi yang menunjukkan bahwa di Kota Tarakan pada saat itu telah ada yang namanya rumah sakit militer. Ini adalah peta tata kota Tarakan tahun 1940-an, di mana pada saat itu Kelurahan Pamusian adalah pusat kota Tarakan. Ini juga merupakan bagian dari dokumentasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Tarakan pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pernah terjadi kebakaran hebat di ladang minyak yang ada di Kota Tarakan. Lalu pada bagian ini juga diperlihatkan mengenai foto-foto tentara Australia dan tentara-tentara Kenil yang ada di Kota Tarakan pada saat itu. Kemudian juga diperlihatkan bagaimana pada saat itu kendaraan-kendaraan lapis baja milik Australia yang didaratkan di Kota Tarakan dengan menggunakan ponton yang sekarang dikenal dengan nama jembatan besi. Iya, ini adalah isi yang ada di gedung kedua Museum Sejarah Tarakan. Di sini kita bisa melihat berbagai macam alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk mengebor minyak yang ada di Kota Tarakan. Di dalam gedung ini kita juga bisa melihat alat-alat yang dulunya digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil minyak yang ada di bumi Tarakan. Tetapi kondisinya saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan, sehingga dimasukkan ke dalam Museum Tarakan sebagai kenang-kenangan bahwa ini adalah alat yang pernah digunakan untuk menggali minyak yang ada di Kota Tarakan. Di dalam gedung ini kita juga bisa melihat miniatur-miniatur alat-alat yang digunakan untuk menggali minyak yang ada di Kota Tarakan. Jadi selain ada alat-alat yang memang benar-benar digunakan untuk menggali minyak, juga ada beberapa miniatur mengenai alat-alat yang digunakan untuk menggali minyak yang ada di Kota Tarakan, seperti pompa minyak ini.